Ya, alhamdulillah malam ini kita akan memperingati atau bercerita tentang Nuzulul Quran. Ya, sayang sekali tahun ini kita tidak merayakannya di masjid atau di lapangan, tapi kita bersabar untuk melaksanakan berbincang-bincang tentang Nuzulul Quran ya di rumah saja. Insya Allah ilmu dan hikmatnya tidak akan berkurang selama kita serius mendengarkan uraian. Insya Allah ya, insya Allah ini akan jadi berkah dan insya Allah ada manfaat. Ya, mari barangkali kita sudah bisa mulai, moderator yang ada di Pinrang. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Kita insya Allah kita mulai. Ya. Karena ini Nuzulul Quran tentu agak formal sedikit kegiatannya Pak Ustaz. Iya, iya. Silakan Pak Bupati. Silakan Pak MC. Ya. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamun ala rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Bupati Pindrang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang. Yang terhormat Wakil Bupati Pindrang dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Aziza Irma Wahyudiwati Irwan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pindrang. Dan yang teristimewa pada malam ini yang akan membawakan uraian hikmah Nuzulul Quran 1441 Hijriah, yaitu Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Dasat Latif SAG, SOS MSI, dan seluruh hadirin wal hadirat tentunya sama kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam ini kita diberi kesehatan dan maghfirah mengikuti kegiatan Nuzulul Quran. Tepatnya pada tanggal 9 Mei 2020 atau 16 Ramadan 1440 Hijriah melalui video conference menggunakan aplikasi Zoom dan live streaming Facebook Pemkab Pindrang hadir. Tak lupa pula salawat dan taslim tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai rangkaian awal acara kita pada malam ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muwahhidul Umam Sulaiman. Dengan ini kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal
القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kita Muwahhidul Ummam Sulaiman. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Pindrang kepada Bapak Haji Andi Irwan Hamid Esos. Dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, teristimewa, insya Allah yang akan membawakan ceramah di kegiatan ini, Bapak Dr. Haji Dahsyat Latif. Yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati. Yang kami hormati, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pindrang, yang juga hadir bersama kita, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, yang juga sempat hadir, anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, dan juga kami merasa sangat bersyukur sekali karena keluarga kita yang dari rantau ada juga ikut hadir di video conference ini, ada dari Kaltim, ada dari Palu. Sini saya lihat ada Pak Ridwan Tasa
Mudah-mudahan sehat-sehat ini semua keluarga yang ada di Kaltim, begitupun juga yang ada di Palu, dan seluruh kaum muslimin, muslimat yang sama-sama kami hormati. Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin dan hadirat untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, malam ini kita kembali dapat memperingati malam Nuzulul Quran tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Malam di mana Allah pertama kalinya menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai Hudal Linnas atau pedoman bagi kehidupan kita. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk bagi umat manusia untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap proses perubahan yang terjadi akan berlangsung secara alami. Itu sebabnya Al-Quran merupakan petunjuk kehidupan untuk mengiring proses ke arah yang lebih baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu isi Al-Quran wajib kita pahami agar kita memahami makna hidup sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari dan mengajarkan di sini tidak terbatas pada konteks bacaan saja, tetapi mengamalkan nilai Al-Quran itu secara menyeluruh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki era industri 4.0, di mana tantangan hidup seorang muslim akan semakin tinggi. Secara global, perilaku kebebasan akan mempengaruhi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan Al-Quran yang baik bagi seorang muslim akan melindungi diri dari pengaruh buruk ini. Untuk itu, melalui momentum Nuzulul Quran ini, kami menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang untuk mempelajari dan mengamalkan kandungan Al-Quran agar cita-cita membangun generasi yang religius, cerdas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terwujud. Jika semangat ini kita mulai dari diri kita masing-masing, maka insya Allah impian kita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pinrang yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri, dan tangguh dalam mengelola potensi daerah akan terwujud. Kondisi kita saat ini juga telah mengalami beberapa musibah yang datang silih berganti. Mulai dari banjir, longsor, kebakaran, dan yang masih kita hadapi sekarang adalah pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan yang kami hormati, perlu kami sampaikan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Pinrang sudah berada di angka yang alhamdulillah sudah cukup menggembirakan. Karena kalau dilihat trennya sudah semakin hari semakin turun. Dari 5 penderita keluarga kita, warga kita, sekarang alhamdulillah sisa tinggal 2. Mudah-mudahan insya Allah di bulan suci Ramadan ini, Pinrang bisa terbebas dari COVID ini. Kami pemerintah setempat atau gugus tugas selalu berusaha sekuat tenaga, tetap selalu menghimbau masyarakat supaya tetap mengikuti himbauan-himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah daerah. Supaya insya Allah di bulan puasa ini betul-betul kita bisa zero di dalam penanganan pandemi ini. Namun tentulah semua musibah yang menimpa kita ini terjadi atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya. Ini di dalam artian tidak ada musibah yang menimpa kecuali atas seizin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.
Jadi momentum nuzulul Quran pada bulan Ramadan ini juga kita harus berupaya meningkatkan nilai keimanan kita agar mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa kita dengan penuh keberkahan dan senantiasa dalam lindungannya. Tentu dengan ujian-ujian yang dilalui oleh masyarakat Pinrang secara umum, tentu ini kita selalu dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Tanpa kesabaran dan ketakwaan, tentu sangat sulit kita lalui beberapa cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan nuzulul Quran ini walaupun melalui video conference atau melalui virtual ini, saya kira ini tidak mengurangi nilai-nilai ibadah yang dilakukan. Perlu saya sampaikan keluarga yang ada di rantau. Pada kesempatan ini karena kebetulan banyak yang hadir, tolong sampaikan keluarga-keluarga yang ada di rantau kalau bisa. Tolong jangan mudik dulu lah. Artinya tetap tinggal di masing-masing wilayah rantau kita. Nanti betul-betul setelah keadaan dan kondisi wilayah kita pandemik ini dianggap bahwa sudah berlalu, baru pulang kampung. Jadi ini bukan melarang, ini cuma menghindari penyakit atau menghindari penularan. Karena kita tidak tahu, jangan sampai yang dari sana sehat sampai di sini sakit. Atau jangan sampai dari sana yang sakit sampai di sini menularkan. Jadi itu timbal baliknya ini yang kita khawatirkan, yang rugi juga ini kan tentu keluarga kita, baik yang dikunjungi maupun yang mengunjungi. Makanya selalu dari awal saya minta keluarga-keluarga kita yang ada di rantau, atas nama pemerintah dan juga ketua gugus, kalau bisa berdiam dirilah dulu di rantau dan kita saling mendoakan mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu di Kabupaten Pinrang. Dan perlu juga saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga yang ada di rantau bahwa kegiatan yang sifatnya video conference ini, ceramah agama yang ada di Pinrang selalu diadakan setiap malam Senin dengan malam Kamis. Jadi kalau keluarga-keluarga yang ada di luar Kabupaten Pinrang yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan tausiah selama bulan Ramadan, itu selalu ada di malam Senin dengan malam Kamis. Cuma kebetulan pada malam hari ini bertepatan nuzulul Quran, maka yang malam Senin kita geser di sini untuk sekaligus bersamaan dengan peringatan nuzulul Quran itu. Dan akhirnya atas nama pemerintah Kabupaten Pinrang berharap agar makna yang dikandung dalam peristiwa nuzulul Quran dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan salam hangat dari pemerintah daerah, baik secara pribadi kepada keluarga yang ada di luar. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat walafiat. Demikian sambutan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan meridhoi segala amal ibadah kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Bapak Bupati Pinrang. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kita dengarkan uraian Hikmah Nuzulul Quran 1441 Hijriah yang kemudian akan dilanjutkan dengan doa bersama oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Dasat Latif, SAG, ESOS, MSc. Al-Amfal Yatafadhal. Silakan Pak Ustaz. Ayo kita. Tabe.
wasallam. Ya. Halo. Ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan Jaringan yang jelek kan? Tapi Pak Ustadz, jaringan nggak terlalu bagus. Gambar juga tidak kelihatan. Tapi Pak Ustadz, jaringan tidak bagus dan juga gambar tidak kelihatan. mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati. Gambar sudah kelihatan? Belum Pak Ustadz. Halo? Halo Pak Ustadz, gambar belum kelihatan Pak Ustadz. Gambar belum nampak, jaringan masih belum bagus. Gimana? Belum kelihatan Ustaz. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan gambar Ustaz, sisa suara. Ya. Ya, gambar yang belum bagus suara, gambar belum. Halo ya. Halo ya Ustaz. Coba kita keluar dulu baru masuk kembali Ustaz. Tapi Ustaz, coba kita keluar dulu baru masuk kembali. Halo? Ya, Ustaz. Ya, saya dengar kita dari sana. Saya kalau itu ceramah kok sudah
Halo? Halo? Naturungi ki pusa. Hai. Magai. Bersekutu ringan sama setan. Halo? Halo, ya sudah bagus, Ustaz. Sudah bagus? Ya. Ya, naturungi nak pusa iya Pak Poti. Hai. Mak busa-busa kali Pak Ya. Ya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an linnasi wa bayyinatin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sadaqar Rasul. Ibu Hilang lagi. Saudara-saudara sekalian, terus terang beserta insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Penonton dan penonton di Republik Indonesia yang dari luar negeri lihat menyahai. Lihat aman di sini gambar Pak Bupati, tapi saya tidak tahu kenapa di sana hilang gambar saya. Jauh lebih bagus kalau kita di perpustakaan yang kayak kemarin. Oke, saya coba lagi. Ya, sabar Kiolo sabar Kiolo. Ya, kita pindah dulu. Pindah dulu. Soalnya di atas itu pencahayaannya tidak bagus. Enggak, lebih bagus jaringannya. Ya. Oke, menret Kiolo mulai puang. Nakannya bala ustaz Ya, napan nakannya bala. Ya, sabar Ki sebentar deh, baru dikasih nyala lampu. Ya, oke. Oke ya Ustaz. Oke juga. Oh ya, bagus sekali. Ya. Macam mana gambar? Bagus Ustaz. Makanya oke juga. Bolehlah sikit-sikit kita bahasa Melayu sebab ada juga penonton kita dari Sabah dan Brunei. Oke juga. Magai, macakan nih kah? Macakan nih. Alhamdulillah. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, malam ini kita merayakan seremonial peringatan Nuzulul Quran yang Allah takdirkan kita. Selama ini kita memperingati di kantor bupati, di Masjid Agung, atau di Masjid Raya. Tapi apa boleh buat, karena kita ada dalam kondisi wabah virus corona, maka kita bersabar diri untuk menahan tidak ke masjid. Ya, karenanya perayaan ini kita lakukan dengan mempergunakan fasilitas teknologi telekomunikasi. Berbicara tentang Nuzulul Quran, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kita cerita dulu sejarahnya. Ketika usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun, beliau mulai gelisah. Masaranya mite si kampungi. Ya, di Arab waktu itu orang yang berhala. Bayangkan, 4 Tuhan disembah. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Dan mereka orang-orang Mekah kafir Quraisy membuat Tuhannya berdasarkan status ekonomi. Ada yang membuat dari emas yang paling kaya. Ada yang bikin dari perak, logam, ya. Halo? Lenyak sih? Halo? Hilang lagi.
Mati. Halo? Halo? Ya, halo? Ya, lanjut Ki. Ya. Nah, pada saat itu kafir Quraisy membuat Tuhan dari emas yang paling kaya, yang sederhana kehidupannya dari logam, yang miskin, paling miskin dia bikin dari tepung terigu. Dia bikin kepalanya, tangannya, kakinya, dibentuk seperti manusia lalu disembah. Nah, Nabi melihat gelisah ini, maga si kampung ini. Nah, patut kita sembah. Akhirnya Nabi selalu melakukan, kalau bahasa Jawanya kira-kira tirakat. Naik ke Gua Hira itu kurang lebih 5 km dari kota Mekah. Naik. Dan pas 17 Ramadan, turun malaikat Jibril. Dalam bentuk manusia dan memeluk Nabi. Lalu Jibril berkata, Iqra, baca. Maka Nabi tak, dia Ustaz baca. Saya tidak tahu membaca. Tapi Jibril memeluk lagi, Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Akhirnya, ketiga kalinya, Iqra, baca. Lalu Nabi mengikutinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Nah, selesai itu turunlah Nabi. Kepada istrinya, beliau lalu berkata kepada Khadijah, istriku, saya kedinginan, tolong selimuti saya. Nah, ini hikmah pertama. Hikmah pertama. Kira-kira ibu-ibu yang menonton kita malam ini, kalau 3 hari 3 malam suami tak tidak pulang, di telepon tidak aktif HP-nya, di WhatsApp tidak ada nabalas, nabaca saja, lalu tiba-tiba dia pulang, Bu, selimuti saya. Kira-kira agak tapi gau ibu. Kira-kira apa langsung tindakan tak? Langsung kita selimuti suami tak? Tidak, langsung interogasi. Boleh kega kau cilaka? Kega HP-mu? Kenapa tiba-tiba 3 hari menghilang kau kedinginan? Maka hikmah yang pertama, sangka baik. Ibu-ibu mau bahagia dalam rumah tangga, sangka baik. Orang yang selalu sangka buruk kepada suaminya, hakul yakin tidak akan mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga. Sangka baik saja. Bagaimana aplikasinya? Bagaimana prakteknya orang sangka baik? Telepon suami tak. 2 kali tidak najawab. Sangka baik. Oh, lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, lagi menghadap sama pengiwang. Enak perasaan. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, jambangi kapak kasih. Nah, kena jolik-jolik. Nah, ini sangka baik. Jadi cari 1000 macam alasan untuk sangka baik. Tiba-tiba menelpon teman tak, kuliah suamimu, bonceng cewek, cantiknya, nah buka jam kantor ini. Oh, berarti suamiku lagi mak grab. Enak perasaan. Nah, sangka baik. Dalam rumah tangga orang yang sangka buruk tidak akan pernah bahagia. Pernah dengar ceritanya, orang yang sudah 5 tahun tidak punya anak, menikah, lalu dia datang ke tahun ke-6, dia datang ke dokter spesialis ahli kandungan. Begitu diperiksa, kata Pak Dokter, Ibu Dokter, alhamdulillah Ibu, terlambat maki 2 bulan. Oh, senang sekali. Lalu dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah, terlambat 2 bulan. Wih, senang. Bu, tapi jangan dulu cerita-cerita, nanti malu lagi nih. Oke, ini rahasia bersama. Oke, berdua aja kita tahu ya. Oke. Selang beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Tak sileng. Mana sengi terlambat ke 2 bulan? Pasti ini suamiku lagi cerita. Mulai sangka buruk. Datang suaminya kodong capek kerja. Di kantor dimarah-marahi sama kepala dinasnya. Baru buka pintu. Assalamualaikum Bu. Apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Pak balia memang toko itu. Magasih kau tuh. Kenapa bisa dia tahu itu PLN? Saya terlambat 2 bulan. Kau pasti yang cerita. La haula wala quwata illa billah. Bukan saya, Bu. Akhirnya ini suaminya marah juga. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang, ini Pak, ada catatannya. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Ya boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa nak pakai istriku di rumah? Terpaksa pakai lilin. Coba bayangkan. Ini bahayanya orang sangka buruk. Maka hikmah pertama, sangka baik.
namutasi ki Pak Bupati. Sangka baik. Kenapa ini kodong Pak Bupati namutasi Kak? Anak saya ini kasihan dulu tim sukses. Kenapa tiba-tiba dimutasi Kak? Sangka baik. Cari 1000 macam alasan untuk sangka baik. Hikmah pertama dari nusulul Quran. Hikmah kedua, apa ayat pertama diturunkan Allah? Apa ayat pertama? Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi apa yang Allah perintahkan pertama? Iqra, baca. Berarti Kabupaten Pinrang kalau mau maju, yuk masyarakatnya matuntuk ki Pak Diseng. Saya tidak cemas kalau orang Pinrang. Saya ini orang Pinrang. Banyak sekali orang-orang pintar di Pinrang. Terakhir kita lihat ya, wih, lutui, macam lutuni. Itu di pantai apa itu? Pantai Tape apa? Palameang. Lutuni, buangi. Itu kan luar biasa. Banyak orang cerdas di Pinrang. Sekarang tinggal Pak Bupati, besok panggil Kepala Dinas Pendidikan. Pak Kadis, Lokmayolo. Mari Pak. Pergi kau cari itu anak-anak SMA yang mau tamat nanti, yang cerdas, yang bagus raportnya, yang bagus nilainya. Cari mereka, bagaimana caranya kita temukan semua orang-orang cerdasnya Pinrang, kasih sekolah, kita yang tanggung biayanya. Wah, maju Pinrang. Insya Allah. Pak Bupati, panggil lagi itu apa yang namanya itu, yang mau periksa-periksa orang kenaikan pangkat. Apalagi namanya itu. Saya tidak tahu apa sih, baper zakat. Kau cari pegawai-pegawai yang memang cerdas, kasih job dia, kasih pekerjaan yang baik, tempatkan sesuai keahliannya. Insya Allah Pinrang cepat maju. Insya Allah. Jadi pegawai-pegawai yang menyimak ini, tidak usah Bapak terlalu cari muka sama Pak Bupati. Capek. Ya? Capek cari muka sama Pak Bupati. Pak Bupati senang ki, tapi istrinya Pak Bupati tidak senang, baik. Susah dong. Ya ketawa bos, serius orang ini. Memang sudah begitu ya namanya hidup. Memang sudah begitu. Begitu mau ditekeng SK, datang istrinya Pak Bupati. Nih gaya romelom cama. Ya nunggu. Pas selingkuh ya tuh. Ada yang pertama. Ya batal SK bos. Maka daripada Bapak cari muka, lebih baik tingkatkan kualitas. Ayat pertama turun perintah tentang ilmu. Ini sangat penting. Dan saya sangat yakin Pak Bupati akan memanfaatkan kebijakan beliau menempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Insya Allah. Nah, begitu pentingnya ilmu pengetahuan ini, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Pak Bupati boleh ini dijadikan, ya masukan 4 staf ahlinya Nabi. Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dari 4 sahabat utama Nabi ini, ya, satu yang paling cerdas sampai Nabi sendiri mengakuinya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib orang cerdas. Ketika beliau ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Kira-kira ada komandannya Satpol PP di sini, ya, polisi setengah. Jalur dikasih Satpol PP makuke gara-gara corona. Nah, kena ya balak Satpol PP. Ya, jadi misal Pak Bupati ini menanya kepada Kasatpol PP, Pak Kasat, saya kasih kau antara handphone iPhone X, iPhone 11 512 GB dengan kitab Durratun Nasihin, ke kamu pilih. Kira-kira Pak Satpol PP pilih mana? Kitab, dede pencitraan. Pasti pilih apa? Handphone. Ya, tapi Ali bin Abi Thalib, Ali, kalau kau dikasih harta dengan ilmu, pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa kau pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihannya ilmu dibanding harta. Yang pertama kata Ali, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada wanta 5 juta, dikasih masuk di bele-bele. Ini bele-bele digembok. Sudah itu dikasih masuk lemari, digembok lagi tuh lemari, 2 nih gembok. Nah,
Keluar ki kamar digembok lagi, tinggal digembok nah. Keluar rumah digembok lagi, 4 digembok nah. Keluar pagar gembok lagi, 5 gemboknya. Pas sampai kantor bupati hilang kuncinya. Apa? Setengah mati dijaga diuang. Tapi karena ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Pengiwang Pak Bupati. Coba kita lihat. Karena jadi bupati dikawal kalau pergi, ada nyiung-nyiungnya. Nyiung. Kenapa? Karena beliau cerdas. Tidak mungkin jadi bupati kalau beleng-beleng. Ya kan? Berarti gara-gara ilmu yang menjaga kita. Yang kedua kata Ali, kelebihannya ilmu. Ya, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada dulu di kampungku Juragan Tambak. Sogi memang mega pengen panah, tapi dia sing mak baca. Dibawalah dia ke Makassar. Sampai di Makassar dia masuk mall, dia masuk mall, dia lihat tangga lift. Itu yang naik turun. Begitu naik turun, dia lihat, dia baca open. Lo pun nasa pak buat bepan atau pandang. Nah bayangkan yang pak buat bepan mantega ko yang benena. Lo pun nasa. Tiba-tiba terbuka ini tangga lift. Terbuka. Lewat orang Tionghoa. Masuk. Gorai. Ajak utama, jangan kau masuk. Panas. Masuk pula ini orang Tionghoa. Tertutup. Selang beberapa saat terbuka. Keluar orang Afrika. Langsung lah. Maka memang ajak utama mangu no. Nah. Mega rodina tapi beleng-beleng. Itu dia ko anakna kada aji ambo talo mita pantai. Tiwi ni kasih ko Pantai Losari makuliling dua ni lalo makada ni ambo na kege dia mau sa pantai sapa kege ni pantai kada ye na jalon ni anak Pantai Losari maka Tasik moje pali ya sepantai mega ku kampungnya. Ya, coba bayangkan. Harta belum tentu bisa dapat ilmu. Tapi ilmu bisa dapat harta. Insya Allah. Dengan ilmu bisa dapat harta. Mana contohnya? Dasar Latif. Coba. Iya toh? Coba. Sekarang orang dulu mahalkan tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket Pak Bupati. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa beli? Panitia. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Maka, saudaraku para pegawai, masyarakat Pinrang yang menyaksikan acara ini, atuntuk kipat diseng. Sikolaki. Yang ketiga kata Ali, ya, harta kasih orang berkurang, sementara ilmu kasih orang bertambah, menjadi amal jariah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini hikmah yang kedua. Belajar, belajar, dan belajar. Alhamdulillah, saya bisa keliling-keliling, ya, kemana-mana. Saya sudah ke Italia, ke Roma, ke Amerika. Andai saja ini tidak ada corona, ini Ramadan, acara saya ada di Qatar, ada di 7 negara bagian di Amerika, diundang ke ke Australia, ada juga undangan ke Taiwan, semua itu gratis. Diberikan pelayanan yang baik. Subhanallah, bukan karena saya gagah, karena mukaku saya hancur. Ya. Tapi Allah angkat derajat kita karena apa? Ilmu. Itulah sebabnya Allah abadikan satu ayat dalam Quran tentang keutamaan ilmu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Hikmah kedua nuzulul Quran pada malam ini, saudaraku, adik-adikku, toma-toma lebihku, pasikole nakta. Pasikole nakta. Jangan lagi bilang tidak ada uang. Jama ko sekolah nak pak galu ngambokmu. Ya ko ya tu tapi kiri maka dapat galungi tomatuana na dek nama sekolah dek na gagay sekolahku pak galung ngambokku tenia pun na galun na tawe na jama. Kalau ada yang menonton di sini di Pekabata, Bungi dan Sulengka tahu itu bapakku pergi Sulengka bekerja, sawahnya orang nak kerja ya, dan bagi hasil kalau naik 5 karung naik 10 karung
1 karung untuk bapakku, 9 karung untuk yang punya sawah. Tapi apa kata almarhum bapak saya? Mas sekolah kona, ambokmu kasiasi pungalatala sogi. Itulah sebabnya saya getol hampir setengah dari hidup saya, lebih dari setengah hidup saya untuk sekolah. Bukan bermaksud takabur. Ya, jarang-jarang tong Ustaz seperti gelarku, bos. Bisa dilihat. Ya, 2 sarjanaku, 2 doktorku. Ya, 1 saja nak kelewat mumet pikiran. Alhamdulillah, 1 doktor di luar negeri, 1 doktor dalam negeri, 1 doktor syariah hukum Islam, 1 doktor komunikasi massa. Nah, belajar soal rezeki Allah yang ngatur. Adik-adikku mahasiswa yang menonton ini, jangan kau pernah putus sekolah gara-gara uang. Ada rezekimu, Allah yang ngatur itu rezeki. Ya, yang penting siap kau menderita. Yang susah kalau kau miskin baru gayamu stepa, selera tinggi ekonomi pace. Ini yang menderita. Ya, kalau kita miskin, gaya hiduplah kita miskin ketika kuliah. Saya waktu sekolah kuliah, makanya teman-teman dari Pinrang jarang saya bergaul. Sebab kenapa? Kau si pulung itu Pinrang, kira kau melilipes. 502, mianu palsu. Yang kita wahi 501. Kan dulu orang-orang Pinrang. Motormu agak RX King. Wah, kan itu dicerita. Lah minderlah kita. Nah, kita dulu Indomie saja susah sekali. Saya kalau dihina dulu waktu kuliah dan sekolah, saya cuma bilang, jangan kau lihat saya sekarang. Tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah, biiznillah dengan izin Allah, Allah angkat derajat kita. Dengan ilmu. Maka menuntut ilmu. Jangan pernah galau soal rezeki. Rezeki itu jangankan diambil orang. Bertukar saja tidak. Ambil hikmahnya itu lagu-lagu dulu. Waktu tak kecil. Ada kan lagu dulu itu? Coba lihat. Ibu bapak tahu cicak. Apa namakan cicak? Nyamuk. Tidak masuk di akal. Cicak di dinding. Nyamuk terbang. Di mana ketemu? 1 di dinding dan 1 terbang. Tidak ada terminalnya. Di mana ketemu? Tapi Allah Maha Kaya. Masih ingat lagu tak waktu kecil dulu, Pak? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak Nabila lagu, cicak lompat ke nyamuk. Baik, polo-polo cicak kasih. Jadi sekolah. Hikmah Nusulul malam ini sekolah. Pak Bupati mohon berkenan. Kalau ada pegawai tak kita lihat cerdas, punya potensi untuk sekolah dan masih muda, pasti sekolah. Kita bukan untuk manfaatkan tahun ini, tapi mudah-mudahan pulang sekolah 3-5 tahun yang akan datang, dia akan membangun kota Pinrang. Insya Allah. Nah, ini yang hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga. Pulanglah Nabi menceritakan ini. Setelah Nabi dilantik menjadi Rasul, bagaimana reaksi orang Mekah waktu itu? 1. Ada yang langsung percaya. Saya dilantik menjadi Nabi. Saya menerima wahyu. Maka sikap pertama, Abu Bakar Siddiq. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya percaya ke Muhammad. Sikap pertama. Sikap kedua, ada yang percaya juga. Lambat laun, akhirnya apa? Dia kembali berkhianat menjadi melawan Nabi. Ini golongannya Abdullah bin Ubay. Ada golongan ketiga. Tadinya tidak percaya. Bahkan sempat memusuhi. Lalu setelah masuk Islam dapat hidayah, hidupnya dipergunakan untuk mengamalkan dan membela Al-Quran. Nah, ini golongannya Umar bin Khattab dan Abu Sufyan. Golongan keempat. Memang sama sekali tidak percaya. Memang sama sekali tidak mau mengakui kerasulan Nabi. Sampai akhir hidupnya. Bahkan melawan Nabi dalam perang. Inilah golongannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Quran telah Allah hidangkan kepada kita. Mari masyarakat Pinrang mengambil posisi. Apakah bapak-bapak ibu mengambil posisinya Abu Bakar Siddiq? Atau posisinya Abdullah bin Ubay? Atau posisinya Umar bin Khattab? Atau na'udzubillah min zalik, posisinya Abu Jahal dan Abu Lahab. Quran telah Allah hidangkan. Mari mengambil nilai Al-Quran itu. Jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Saya bingung Ustaz, bagaimana ini rumah tangga saya? Ambil Quran. Baca Quran. Baca Quran.
Ya, insya Allah Allah kasih petunjuk dalam Quran. Mustahil Al-Quran bisa kita imani. Mustahil Al-Quran bisa kita jadikan pedoman. Tak mungkin Al-Quran bisa kita jadikan tuntunan hidup kalau kita tidak pernah membuka Al-Quran. Ibu-ibu, Bapak, masalah kita sekarang, saya ini hampir setiap hari orang banyak curhat. Terutama masalah-masalah anaknya yang kepala batu, anak yang tidak bisa diatur. Buka Quran. Bagaimana cara mendidik Al-Quran, mendidik anak? Buka surah Luqman. Ya, bagaimana cara kepemimpinan? Buka Al-Quran. Bagaimana cara mengelola harta? Buka Al-Quran. Nah, Ustadz, saya tidak tahu mengaji, Ustadz. Mengaji, Ki. Mak guru, Ki. Jangan sampai Bapak menghadap ajal tanpa pandai membaca ayat suci Al-Quran. Nah, kena Ki awala. Ajak lalu tak coba-coba mati dek tesing mengaji. Nah, kena Ki awala. Ajak sita makada wita topi na wita Ustaz. Wita totu cilaka. Ya. Belajar, Bos. Pokoknya cara Ustaz nama toa ni. Ya, tidak usah toh maki masuk TKTPA. Masa mau kiseden nalantik na wisuda Pak Bupati TKTPA. Bagaimana caranya Ustaz? Panggil anak remaja masjid. Ajak ke rumah tak na Pak Guru Ki mengaji. Si maskot, si menerima ongkos Ustaz, 600.000 sih dek nasi agero. Pengali pulsa tak lagi 500.000 satu bulan. Masa untuk mengaji kita timbang-timbang. Ya, saya senang sekali Pak Bupati, terima kasih karena ada dana yang diberikan oleh Pemda untuk guru ngaji dan berikan perhatian khusus kepada penghafal-penghafal Quran. Insya Allah kalau Quran kita muliakan, janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Diturunkan. Ya, alhamdulillah penting kita adakan hafal Quran, cari penghafal Quran. Penting kita adakan musabakah tilawatil Quran. Perlu kita adakan musabakah syahril Quran. Tapi yang jauh lebih penting adalah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Itulah sebabnya insya Allah, terima kasih Pak Bupati juga pernah beberapa hari yang lalu mampir di masjid di kampung yang kami persembahkan untuk masyarakat di Bungi. Itu insya Allah dalam waktu setelah mungkin mudah-mudahan corona cepat berlalu, kami akan membangun di situ yaitu markas tadabbur Al-Quran. Jadi orang-orang yang sudah menghafal Quran, mungkin pesantren-pesantren yang ada di Pindrang penghafal Quran, lalu kami tampung, diajarkan bagaimana ilmu atau ajaran-ajaran apa, tafsir yang dia kuasai. Maknanya setelah hafal Quran, jangan cuma hafal tapi kuasai ilmunya. Karena saya lihat ini penghafal Quran kasihan ketika tamat, dek nagaga kesi. Maga pini butuhkan ini, ramalapi, mencajaga, mencaji imat taraweh, siaga honorna, ya 200 sebusiweni. Nah, ini bagaimana kita mau hidup ini anak-anak hafal Quran kalau penghargaan kita seperti itu. Karenanya setelah mereka menghafal, anggaplah misalnya dia menghafal juz amma saja dia hafal. 1 juz amma. Tapi kita pahamkan apa ilmunya, pahamkan tafsirnya, pahamkan untuk bagaimana cara mendakwakan. Bayangkan kalau 1 juz dia kuasai dengan ilmunya, luar biasa. Dia bisa menjadi pimpinan pondok. Nah, ini ya. Nah, maka hikmah yang ketiga, mari pelajari Al-Quran. Ya, bukan cuma dibaca, tapi kita pahami isinya. Setelah paham isinya, insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mampu kita amalkan. Ini boleh kita contoh bagi pendengar dan penonton yang saya muliakan. Itu kalau ada mobil tak, itu kan ada sekarang itu flash disk yang isinya semua mengaji. Coba begitu kita masuk mobil, langsung pengajian kita dengar. Kalau bisa jangan cuma Arabnya, ada terjemahannya. Supaya selain kita dapat amal dengan mendengarkannya, kita juga dapat ilmu. Oh, besok-besok di kantor bupati, Pak Bupati minta, ini kami kok, enggak kami pernah baca Qurannya. Iya, Puang, saya pernah baca itu. Surah apa? Saya lupa, Puang. Yang penting pernah saya baca. Surah apa? Pernah saya baca, Puang. Yang penting ada dalam Quran. Bertambah kita punya pengetahuan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, setelah itu hikmah berikutnya, Nuzulul Quran ini, mari kita tunggu Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lailam, malam. Qadar bisa beberapa pengertian. Qadar bisa diartikan dengan penentuan. Qadar bisa juga diartikan dengan kemuliaan.
Berarti malam Lailatul Qadar itu malam penentuan. Apa yang ditentukan? Allah menentukan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kehidupan kita. Maka Lailatul Qadar kita nunggu, ya, kita ajangi Lailatul Qadar. Tapi kalau bisa iktikafnya atau amal-amal menunggu Lailatul Qadar, jamaki di masjid, di rumah saja. Sedih saya melihat beberapa video di medsos, bertengkar kasihan Satpol PP, bertengkar dengan petugas-petugas antara masyarakat di masjid dengan petugas. Percaya Bapak Ibu yang menonton ini, pemerintah bukan melarang kita sholat, bukan melarang kita untuk beribadah, tapi untuk sementara waktu, karena ada wabah ini, dimohon pengertian dan kebijaksanaannya untuk ibadah dan berjamaahnya di rumah saja. Di rumah saja. Kalau kita yakin di kampung tak tidak ada orang lain, dan kita yakin di situ tidak ada, ya boleh kita datang berjamaah di masjid. Tapi kalau kita yakini tidak ada orang lain di masjid itu. Sangat bijaksana himbauan Pak Bupati tadi, dan itu mesti kita pahami dengan sebaik-baiknya. Yedero pas sompe ya, ajak na yolok talisu. Kolisu ki buat dijaji lasa tapoliang itu matuata. Melok ki makiama la ustaz buat di mato. Pekko carana takiri bawan yang kosota. Bayangkan ke Kopoliki Kalimantan Timur Tarakan. Siaga sewa pesawat PP kurang lebih 10 juta. Nah, iya 10 juta ongkosoe takiri bawan ni lo indota. Itu lebih mulia juga. Melo ki jadi seruntuk-runtuk bicara angkana ya kamaku kue video call. Mak video call bawan ni. Mak dani ka indo foto ni indo foto na pakiringan ya pona. Daripada lasa tatiwikan itu matuata. Insya Allah. Tinggal saja, jangan pulang kampung. Seperti Pak Bupati katakan tadi, ditunggu saja nanti baik-baik, baru kita pulang. Ya, karena sudah larut malam, dan saya berharap, saya dipesan sama Pak Sumarlin, maka ada palampe-lampe waktu nastas, apa mega tomelo makutana, sifat capu kiwani. Ya, Pak Dek naga caraku. Ya, kalau ada tapi sejujurnya saya capek karena tadi saya rekaman di Metro TV 5 episode, ya lumayan menguras tenaga. Ada juga tadi dengan Hotman Faris, ya lumayan capek. Tapi karena saya orang Pinrang, tidak ada kata capek untuk kampung saya. Ya, ya silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Silakan bertanya. Ya, tapi kira-kira kaum muslimin muslimat yang hadir di sini, kalau ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Ustadz, saya persilahkan. Ya, masih ada waktu 15 menit lah untuk Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya. Penonton kita ini luar biasa banyak, ya. Di Facebook saya sudah 3.000 lebih. Ya. Kalau di Instagram lebih banyak lagi. Ini ada Kepala Desa Butuh Sawe, ya. Silakan Pak Desa Butuh Sawe. Wih, sakampung. Dah mau tahu bahasa Indonesia. Patunjukan lagi. Si Kamput. Ya, dah mau tahu bahasa Indonesia. Patunjukan mo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butuh sawe Pak Ustaz. Melo Pak Ustaz. Maaf itu nama garat talara kecamatan. Halo Ustaz. Ya. Di desa Butuh Sawe kan ya. Kita ikuti anjuran Bapak Bupati. Ya. Jadi saya himbau kepada masyarakat saya supaya beribadah di rumah. Ya. Taruh jamaah di rumah. Ya. Salat Jumat berjamaah, salat Jumat diganti salat duhur di rumah. Tapi yang masalah saya hadapi, selalu saja ada masyarakat yang datang bertanya dan mau tetap melaksanakan sholat Jumat dan sholat Tarawih dan sholat Idul Fitri nanti dengan alasan seperti yang kita bilang tadi, bahwa di Kampung Baru, di Kamali, Waru, Sanjak, dan Maung, bahkan Bungi, tidak ada orang lain. Itu terus. Jadi beralasan juga. Jadi bagaimana ini, apakah bisa kita lebaran nanti, karena itu tong yang sholat 5 waktu, pokoknya tidak ada orang lain masuk.
Jadi bagaimana ini Ustaz? Ya, Apakah bisa lebaran nanti? Terima kan kasih. fatwanya Majelis Ulama begini, Pak Desa. Ya, Selama kita yakin itu zona hijau, boleh. Cuma yang jadi masalah, bagaimana kita yakinkan pada saat nanti kita lebaran, tidak ada zona merah yang datang ke zona hijau. Itu yang jadi masalah. Terutama pas karena ini sudah beberapa, kalau saya tidak salah, saya baca running text di beberapa TV-TV itu, bahwa mendekat ini akan datang itu perantau-perantauan dari Malaysia ribuan. Iya. Nah, dan tesnya itu tes rapid. Tes rapid itu menurut para pakar itu akurasinya cuma 30%. Kita takutnya di tes rapid dia negatif, ternyata dia positif. Ya. Tapi saya senang sekali mendapat berita dari Pak Bupati tadi yang beliau katakan bahwa alhamdulillah tidak ada peningkatan bahkan penurunan yang positif. Ya, yang tadinya 5 sekarang tinggal 2. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang 2 ini sehat walafiat. Ya, tapi kalau memang kita yakinkan, saya waktu pulang kampung saya sempat naik ke Rajang, bahkan sampai naik ke atas lagi itu Maung. Ya, kalau daerah-daerah situ yang kita yakini tidak ada orang lain, tidak masalah. Ya, tapi perlu juga dipahamkan kepada masyarakat, kita ini perlu tindakan preventif. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dalam syariah hukum Islam, ya, ada yang disebut asas hukum, asas fikih. Kalau kita mendapati faedah, lalu ada juga di situ mudarat, maka faedah kita tinggalkan, kita mengambil faedahnya kita tinggalkan untuk menghindari mudarat. Maksudnya apa? Prakteknya ini, aplikasinya. Sholat 5 waktu ada faedah di dalamnya, ada pahala. Tapi ada mudarat. Mudaratnya itu kita bisa tertular. Maka menurut fikih, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita tinggalkan itu faedah untuk menghindari mudarat. Nah, kembali kepada meyakinkan warga, apa betul di warga itu tidak ada orang lain. Nah, lebih ribut lagi nanti Pak Desa, tentu lebih ribut kalau dibuka masjid dan lapangan, ternyata ada orang luar datang dan kita tidak tahu, lalu kita larang bercampur. Baik, ributnya orang itu Pak Oke. Maaf numpat yakin masuk sembahyang. Nah, ini yang jadi masalah. Bisa ribut. Ya. Nah, keputusannya terpulang kepada kearifan masyarakat. Ya. Tarawih kan jadi begini. Ini soal Idul Fitri. Idul Fitri itu boleh dikerjakan di rumah. Sendiri boleh. Ya. Boleh dikerjakan sholat Idul Fitri di rumah. Mau berjamaah di rumah juga boleh. Mau ada khatib, kalau ada yang pintar untuk jadi khatib Idul Fitri, 10-15 orang, boleh di rumah saja. Boleh. Ya. Nah, karenanya dibutuhkan kearifan masyarakat. Ya, kalau ada yang ya itu maksud saya Pak Desa tosot tahu. Ini maksud susah. Kalau orang pintar sekali dihadapi, gampang kita aja diskusi. Atau lebih bodoh sekali kita hadapi, gampang diskusi. Tapi ini yang pintar tidak, goblok juga tidak. Ini yang susah. Susah dihadapi. Ya? Ya. Pak. Ya, cukup Pak Desa. Pak Desa, Pak Ustadz, saya luruskan sedikit. Ya. Tentang salat Idul Fitri. Ya. Ini soalnya ini fase pertama ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa lewati dengan baik. Artinya pencegahan ini kita sudah lakukan. Makanya saya terus terang beserta teman-teman gugus, ini ada Pak Wakil, Bupati, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, tentunya kami juga selalu dibantu oleh Pak Ketua DPR untuk sosialisasikan ini. Perlu kita ketahui Pak, pendatang yang ada di Pinrang sekarang ini sudah kurang lebih 7.000 orang Pak semenjak yang namanya pandemi COVID-19. Kalau ada salah satu yang kita izinkan masjid untuk membuka atau salah satu tempat, apakah itu desa, apakah itu dusun untuk melakukan salat Idul Fitri, tidak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan Pak Ustadz akan ada pendatang yang ikut tarawih. Apa salat Idul Fitri, tidak menutup kemungkinan ada dari desa lain. Saya kasih contoh yang paling konkret saja sekarang.
ini hari-hari selama bulan puasa, yang ramai di Pinrang ini orang keliling cari tempat di mana ada masjid yang sembunyi-sembunyi tarawih. Ini saya. Nah sekarang wabah ini yang kita lihat di Pinrang, kalau kita lihat sekarang OTG ini kurang lebih 1.000 orang tanpa gejala, tetapi kita masih dalam posisi pemantauan. Nah sekarang ini kan kadang-kadang orang tanpa gejala tiba-tiba kena. Contoh alhamdulillah yang sudah sehat ini. Ini kan orang tanpa gejala awalnya tiba-tiba positif. Nah, apakah kita bisa melakukan rapid test secara keseluruhan yang persentasenya keabsahannya cuma kurang lebih 30%? Ini tidak, ini rawan sekali. Ya, tetapi kita sampai hari ini kita masih menunggu fatwa dari MUI. Karena kalau kita bicara antara zona merah, zona hijau, ini sangat sulit kita bedakan dengan OTG ini. Orang tanpa gejala. Orang betul. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Pinrang. Ya, saya terus terang saya dicerca persoalan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dahsyat tadi. Ini bukan kita melarang untuk berjamaah untuk melakukan salat, cuma pindah tempat dari masjid ke rumah dulu untuk sementara. Ini kan cuma sementara waktu sambil menunggu wabah ini betul-betul pulih. Makanya kalau kepatuhan kita lakukan, disiplin kita lakukan, kita sadar betul apa yang dihimbau oleh pemerintah, insya Allah saya yakin di awal Juni ini kita bisa zero. Kalau kita disiplin. Ini saja tergantung kedisiplinan masyarakat. Apakah kita mau selalu kucing-kucingkan seperti ini? Tapi kalau Anda betul-betul ingin patuh, mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah saya yakin di awal Juni ini kita bisa normal. Ya. Makanya saya berharap para kepala desa, lurah yang hadir di sini, para camat, jangan bosan-bosan menghimbau. Ya memang ini konsekuensi kita selaku pejabat yang ada terdepan. Ini konsekuensi kita. Pasti banyak makian, banyak cemoohan. Tetapi saya selalu berpikir bahwa ini untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak, tidak ada tendensi apa-apa. Saya cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, Ustadz. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas apa yang saya lakukan ini, karena betul-betul yang saya lakukan beserta teman-teman gugus untuk pencegahan penyakit ini demi kemaslahatan orang Pinrang secara keseluruhan. Saya kira itu saya luruskan Pak Desa. Tolong jangan ada zona hijau, ada zona merah. Karena kalau itu yang selalu disampaikan, sedangkan di Pinrang perlu kita ketahui dari 12 kecamatan yang ada, 108 desa kelurahan yang ada, ini tentu semua pendatangnya sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Pikir Maki kalau sudah kurang lebih 7.000 sekarang orang yang ada di Pinrang ini pendatang. Yang tentu tidak bisa dijangkau oleh tenaga medis kita, oleh surveillance kita. Di puskesmas itu ada namanya surveillance. Ini yang dilakukan oleh para tenaga medis kita. Tidak mungkin mampu menjangkau secara keseluruhan. Apakah dia bisa survei satu-satu ini yang 7.000 lebih. Walaupun ada di dalam pemantauan kita. Makanya yang kita lakukan, gugus lakukan, gugus tugas lakukan, pemerintah daerah lakukan, pemerintah kecamatan lakukan, tentu pemerintah desa dengan lurah. Ini adalah menghimbau supaya jangan dulu kita berinteraksi langsung. Ini yang kami selalu minta. Kenapa? Jauh lebih bagus kalau kita lakukan pencegahan daripada nanti setelah ada kena baru kita sibuk semua. Saya kasih contoh, Pak. Ada beberapa daerah yang dulunya kosong. Selalu menganggap dirinya aman-aman. Tetapi terlalu merasa punya keyakinan. Sekarang sudah ada yang 19, sudah ada yang 20 lebih. Trennya semakin naik. Ini yang harus kita jaga, Pak. Ini yang selalu saya jaga, terus terang ini selalu saya jaga untuk menekan tren ini supaya tidak naik.
Seperti yang dikatakan Ustaz tadi, rapid 30% keabsahannya. Kita mau swabnya ini juga tunggu sampai 3-4 hari baru ada, paling 3-4 orang yang bisa diswab setiap hari, baru kita nunggunya sampai 1 minggu. Jadi tolonglah para kepala desa, lurah, camat, untuk masih tetap menghimbau kepada masyarakat kita untuk tetap melakukan ibadah di rumah. Sampai ada pengumuman yang lebih resmi, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena bicara pemahaman agama, saya kira tadi Adindaku, Pak Ustadz, Pak Haji Dasat Latif sudah betul-betul memberikan gambaran secara penuh apa yang harus dilakukan di dalam pandemik, menghadapi pandemik COVID-19 ini. Saya kira demikian Pak Ustadz, karena ini juga sudah lewat. Saya kira terima kasih ucapkan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih. Mungkin kita berdoa Pak Ustadz, mudah-mudahan insya Allah kita diberkahi semua yang hadir di sini, dan terkhusus keluarga kita yang ada di luar Sulawesi Selatan, yang dari Pinrang, salam kepada keluarga-keluarga kita yang ada di Kaltim, yang ada di Palu, atau dimanapun berada, yang kebetulan ikut bergabung di acara Pitkon ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, Zat yang Maha memelihara, ya Allah, Zat yang Maha melindungi. Lindungi kami, lindungi anak-anak kami, istri kami, keluarga kami, kampung kami, negara kami dari penularan COVID-19 ini. Engkau yang Maha melindungi, maka lindungilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jualah mengabulkan doa kami. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, lindungi para petugas gugus tugas dari penularan penyakit yang mengerikan ini. Engkau yang Maha melindungi, maka lindungi mereka ya Allah. Jadikanlah segala aktivitasnya sebagai amal kebaikan, amal jariah di sisi-Mu ya Allah, yang menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana la tu'akhizna in nadzina aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yasrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita berdoa bersama tadi, maka seluruh rangkaian acara kita pada malam ini telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Uzikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing minum.